di samping dakwaan primer dibuktikan sesuai dakwaan jaksa, juga seluruh pertimbangan hukum itu diambil alih oleh hakim. Pertimbangan hukum yang dibangun oleh hakim tidak terlepas dari rekustur yang diajukan jaksa maupun replik yang disampaikan jaksa. Itu semua diambil alih. Dan kami menilai seperti itu. Ketika hakim berbeda menjatuhkan tuntutan dari tuntutan pidana dalam praktik hukum, karena kita sama-sama praktisi, itu hal yang wajar, ya. Bisa hakim menaikkan, bisa hakim menurunkan, namun hakim tetap berpegang kepada alat bukti dan jaksa telah berhasil meyakinkan hakim, sehingga hakim sepakat kalau tentang tinggi rendahnya itu adalah keyakinan hakim. Kawan-kawan semua yang saya hormati, terkait dengan putusan terhadap Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui pemikiran yang mendalam dari mulai jaksa penuntut umum sampai kepada pimpinan Kejaksaan Republik Indonesia mengambil sikap. Sikap ini penting, bahwa dalam proses pemberian keadilan itu harus diberikan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang kuat. Saya melihat bahwa hakim menjatuhkan 1 tahun 6 bulan tentu dengan pertimbangan hukum yang cukup kuat juga. Namun sisi kami banding atau tidak banding, ini saya beri penjelasan pada saudara-saudara sekalian. Di pasal 234 KUHP bab 17 KUHP disebutkan penuntut umum ataupun terdakwa berhak untuk mengajukan upaya hukum. Jelas di situ disebutkan. Artinya putusan hakim bisa tidak diterima oleh terdakwa, bisa tidak diterima oleh jaksa. Karena dalam menilai satu putusan itu punya sisi masing-masing. Terdakwa bisa tidak puas, dia banding, jaksa bisa banding. Berapa hal pertimbangan yang perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan semua menyangkut sikap Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Apakah banding atau tidak? Yang pertama, kami melihat bahwa pihak keluarga korban ini Ibu Yosua dan Bapak Yosua dan kerabatnya, saya melihat perkembangan dari mulai proses persidangan sampai akhir kemarin putusan Richard Eliezer Pudihang Lumiu, satu sikap yang memaafkan berdasarkan keikhlasan. Dalam hukum manapun, hukum nasional kita maupun hukum agama, termasuk hukum adat, kata maaf itu adalah yang tertinggi dalam putusan hukum. Berarti ada keikhlasan daripada orang tuanya, dan itu terlihat dari ekspresi menangis, bersyukur diputus hakim seperti itu. Jaksa sebagai representasi daripada korban, kami mewakili korban dan negara dan masyarakat, melihat perkembangan seperti itu. Kami salah satu pertimbangannya adalah untuk tidak melakukan upaya hukum banding dalam perkara ini. Karena bagi kami sudah terwujud keadilan substantif, keadilan yang dirasakan oleh korban maupun masyarakat melalui berbagai pemberitaan yang kami terima dan kami respon. Kami menilai satu hari pemberitaan itu, dan kami dalam mewujudkan keadilan itu harus melihat nilai-nilai keadilan yang timbul di masyarakat. Kawan-kawan sekalian, di samping itu juga saya melihat putusan hakim ini di samping sudah mengambil over seluruhnya, saya mengikuti benar,
mengambil over seluruhnya tuntutan dakwaan maupun tuntutan jaksa. Seluruhnya saya lihat dari seluruh unsur yang dikutip oleh hakim. Hakim yakin benar atas dakwaan jaksa tersebut, yakin benar atas tuntutan jaksa tersebut, sehingga kami menghormati putusan hakim yang telah mewujudkan keadilan substantif yang dapat diterima oleh masyarakat. Bahwa Saudara Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang telah berterus terang, ya, kooperatif dari awal, itu merupakan contoh bagi para pelaku penegak hukum yang mau membongkar satu peristiwa pidana. Jadi bahan pertimbangan juga bagi Kejaksaan Agung untuk tidak menyatakan banding dalam perkara ini. Sehingga putusan ini, dengan kemarin saya mendengar penasihat hukum daripada Richard Eliezer Pudiang Lumiu, kami tidak menyatakan banding dan kami tidak banding, ingkrahlah putusan ini, sehingga mempunyai kekuatan tetap dengan pertimbangan bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kata maaf, saya ulangin, korban ikhlas, dan ini sudah diwujudkan dalam pernyataan-pernyataan orang tua daripada almarhum Joshua. Itu yang bisa saya sampaikan dalam penjelasan saya pada hari ini. Mudah-mudahan dapat diterima oleh semuanya, karena mewujudkan keadilan itu memang sudut pandang yang berbeda, itu hal yang biasa. Tetapi ketika masyarakat, ketika korban telah menerima, itu sudah lebih dari cukup untuk hal perwujudan keadilan substantif tadi. Demikian kawan-kawan, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan lengkap dari Bapak Jan Bidung, yang sudah cukup komprehensif saya dengar tadi ya. Kita dengarkan bersama tadi ya. Mungkin ada hal-hal yang dipertanyakan. Saya lihat dulu yang menanya. Nah, kamu nanya.